Selamat pagi pemirsa. Tanpa terjadinya Perang Dunia Ketiga pun, menegangnya konflik antara Iran dan Israel saat ini sudah memberikan dampak nyata terhadap ekonomi dunia. Dua indikasi buruk yang telah terjadi adalah kenaikan harga minyak mentah dan anjloknya nilai tukar beberapa mata uang. Terkait dengan dampaknya terhadap Indonesia, berbagai langkah antisipasi harus segera dilakukan pemerintah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Rabu 17 April 2024 dengan tema mitigasi dampak perang Iran-Israel bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadilah. Aris, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Kita seakan-akan tidak dikasih nafas ya, ketika kondisi perpolitikan dalam negeri sudah mulai tenang, sekarang kita diberikan sesuatu yang berasal dari luar. Tapi sebelum kita bahas dampak dari konflik Iran-Israel ini kepada Indonesia, kita akan lihat dulu pemirsa dan Aris beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. Selepas Juni, harga BBM, bahan bakar minyak, tidak menentu. Kenapa jadi Juni? Kenapa kemudian jadi tidak menentu? Maksudnya apa ya ini, Aris? Iya, bagi sebagian orang mungkin cukup melegakan bahwa tidak akan naik sampai Juni. Sampai Juni ya. Pertanyaannya kemudian setelah Juni seperti apa? Nah itu dia. Kan? Iya. Kita kan baru tadi Leo katakan bahwa kita baru saja menjalani sebuah proses politik di dalam negeri kan. Berarti Juni itu sudah pemerintahan setelah Juni ya, kan Oktober akan dilantik ya. Pemerintahan baru. Pemerintahan baru itu sudah harus kerja keras ini. Iya. Seperti apa mereka pemilihan menteri-menteri ekonominya, ya kan? Bagaimana membuat transisi ekonomi dari pemerintahan lama ke baru. Itu yang jadi tanda tanya. Bagaimana setelah Juni? Terus pemerintahan baru. Situasi di luar seperti apa ya kan? Dunia ini sudah tidak lagi mampu menerima perang gitu. Setelah Ukraina yang tidak selesai dengan Rusia, sekarang ditambah lagi kemarin di Gaza, Israel serang Gaza, dan kemudian Iran serang Israel. Itu yang harus diantisipasi. Ya, dan kita harapkan tentunya sebagai rakyat ya, kalau saya berharap bahwa setelah Juni ya juga harga BBM juga ada kepastian begitu ya, karena semua harga pasti akan terpengaruh kalau BBM ini kemudian setelah Juni naik begitu ya. Kita harapkan ada upaya dan kepastian yang lebih jelas terkait dengan harga BBM selepas bulan Juni. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 2, ini juga sesuatu yang menjadi polemik ini, Aris, ketika Mendak. Ya, banyak barang-barang yang dikirim oleh pekerja migran Indonesia nyangkut di beberapa pelabuhan. Menteri Perdagangan Mendak mengalah demi pekerja migran. Artinya Permendak yang bermasalah dicabut atau seperti apa ini, Aris ya? Iya, kalau di sini disebut dibatalkan sementara. Pengembalian ketentuan tersebut bakal berlaku sementara hingga diterbitkan belit baru. Peraturan baru ya? Iya kan? Iya. Ini ketika diputuskan tidak memikirkan dampak-dampaknya itu kan. Ketika Kepala BP2MI melakukan sidak kemarin jelang hari raya ya kan. Bahwa kan biasanya memang pekerja migran kita mengirimkan oleh-oleh untuk keluarga di tanah air. Dan barang-barang itu tersita di bea cukai. Betul. Karena aturan baru. Dan mereka harus membayar segala macam ya kan. Nah ini yang jadi soal. Nah sekarang dicabut. Nantinya bagaimana gitu kan. Tentu kan peraturan itu dibuat ada tujuannya. Ada tujuan baik tetap ya kan. Tapi ada dampaknya. Mitigasi dampaknya ini yang tidak belum terpikirkan termitigasi dengan baik gitu ya. Atau belum ada simulasi sebelumnya mungkin ya. Simulasi. Bagaimana penerapan aturan ini? Betul. Jadi kalau kemudian seperti ini tentunya kita berharap peraturan yang baru akan lebih pasti ya. Dan mungkin simulasinya harus dibuat dulu supaya tidak ada aturan dicabut, direvisi. Sebelum dicabut kan direvisi dulu kemarin. Direvisi, dicabut. Lah itu. Nanti diberlakukan lagi ya kan? Iya. Kan aturan itu dibuat seharusnya kan ada
ada tujuannya. Betul. Tujuannya pasti baik dong, Iya kan? Iya. Tapi kalau masih ada dampaknya terus dicabut, ini kan soal kepastian. Benar. Kita harap bahwa peraturan yang baru benar-benar melibatkan semua stakeholders ya. Betul. Sebelum diputuskan supaya juga Itu penyakit di kita ya, mungkin peraturan sosialisasinya, ya kan, koordinasi mitigasi kurang. dampak, koordinasi antar lembaga. Iya. Supaya kemudian ada kepastian hukum. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 3 pemirsa, kolom politik dan hukum. KPK lamban tersangkakan Bupati Sidoarjo. Kalau saya baca berita ini, Aris, KPK juga kelihatannya punya alasan karena sudah memutuskan untuk tidak memproses kasus-kasus korupsi sebelum pemilu pilpres berakhir, supaya kemudian tidak dikira ikut bermain politik. Nah, tapi di dalam berita juga dikatakan ada yang menyayangkan hal itu ya. Pengamat hukum dari Universitas Mula Warman mengatakan bahwa loh, kalau korupsi itu jangan ditahan-tahan penindakannya. Kira-kira bagaimana, Aris? Ini kan semua terkait dengan pilpres kemarin ya, pemilu ya kan. Iya. Sebelumnya kan Kejaksaan sudah menyatakan bahwa mereka akan menunda kasus-kasus yang terkait dengan peserta pemilu. Betul. Ya kan. Tapi kan KPK tidak. Iya. Saat itu ya. Tidak mengeluarkan pernyataan. Tidak mengeluarkan pernyataan itu. Iya. Tapi kan jadi standar ganda ini kan. Iya. Kalau Bupati Sidoarjo ini kan anak buahnya ditangkap, ya kan, BPBD kalau nggak salah waktu itu kan. Itu Januari ya? Januari. Sebelum pemilu. Sebelum pemilu. Nah, bupatinya tidak gitu kan. Itu kan yang ramai waktu itu ketika tiba-tiba bupatinya yang dari partai tertentu yang mencalonkan capres tertentu, kemudian ikut di lawannya. Betul. Di kampanye lawannya ya kan. Iya. Itu menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Berpengaruh apa tidak ya? Loh, kok pindah nih gitu kan? Apakah pindah ini karena untuk menghindari tangkapan, menghindari proses hukum? Sekarang baru ditetapkan tersangka. Di situ mungkin poinnya kenapa disebut lamban, gitu ya, terlambat. Apakah memang benar murni penegakan hukum? Betul. Atau juga dalam tanda petik menghormati proses politik? Betul. Oke, kita tunggu saja proses selanjutnya. Kita tunggu dari KPK, seperti apa. supaya kemudian kan katanya Dewi Keadilan itu matanya ditutup supaya tidak main mata begitu. Betul. Ya. Apapun yang terjadi keadilan harus ditegakkan. Baik, kita langsung ke editorial pemirsa. Pada pagi ini diberi judul mitigasi dampak perang Iran-Israel. Kalau melihat nilai tukar rupiah yang melemah, Aris, itu sebetulnya juga sebagian karena memang inflasi Amerika yang masih tetap tinggi. Betul. Bank Sentral Amerika kelihatannya tidak akan segera menurunkan suku bunga sehingga akhirnya dolar jadi kuat terhadap rupiah. Tapi ketika ada perang Iran-Israel kelihatannya menambah lagi. Kira-kira seperti apa mitigasinya? Ya, ini kan soal bagaimana kita pemerintah Indonesia ini memitigasi dampak dari sebelum Iran menyerang Israel, dolar sudah kuat sekali gitu kan. Harga minyak juga sudah naik di atas asumsi APBN kan. Terus ditambah dengan Iran serang Israel, naik lagi. Kemarin sudah 16.175 ya, 16.175 dan asumsi harga minyak mentahnya sudah di atas 82 APBN ya. Kalau asumsi APBN sudah di atas asumsi APBN, kalau itu terus naik itu bagaimana cara menahan itu kan? Itu yang harus dilakukan pemerintah. Harus gerak cepat pemerintah, nggak ada kata lain. Kalau pertanyaan banyak orang adalah begini, Aris, kalau memang ini kan kita juga di tengah-tengah transisi pemerintahan. Nah, itu dia. Pada Oktober nanti akan ada pemerintahan baru dan kalau konflik di Timur Tengah seperti ini kalau kita melihat sejarah itu tidak berlangsung pendek gitu. Biasanya bisa panjang, bisa lebih dari setahun atau lebih. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian mitigasi yang dilakukan sekarang itu akan berlanjut, akan mulus dalam pergantian pemerintahan barunya. Apakah kemudian mitigasinya efektif atau tidak? Kita akan bahas itu. Dan bisa nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 17 April 2024, mitigasi dampak perang Iran-Israel. Mitigasi dampak perang Iran-Israel.
Tanpa terjadinya Perang Dunia III pun, menegangnya konflik antara Iran-Israel saat ini pun sudah memberi dampak nyata ke perekonomian dunia. Dua indikasi buruk yang telah terjadi ialah kenaikan harga minyak mentah dan anjloknya nilai tukar beberapa mata uang. Pada Senin 15 April lalu, atau 2 hari setelah serangan balasan Iran ke Israel, harga minyak mentah Brent naik ke level 90,29 US dollar per barrel dari posisi 1 Januari 2024 sebesar 77,4 US dollar per barrel. Selain itu, harga minyak mentah jenis WTI juga ke level 85,42 US dollar per barrel atau lebih tinggi dari posisi pada 1 Januari 2024 sebesar 71,65 US dollar per barrel. Untuk nilai tukar beberapa negara di kawasan Asia, Baht Thailand dan Won Korea terdepresiasi sebesar 0,24% DTD, sementara Ringgit Malaysia terdepresiasi sebesar 0,24% DTD terhadap dolar AS. Sementara nilai tukar rupiah kemarin sore ditutup di level 16.175 rupiah per dolar Amerika Serikat atau melemah 2,07% dari perdagangan sebelumnya. Memang sejak beberapa waktu ini, dolar Amerika Serikat terus menguat karena bank sentral mereka, The Fed, terus menahan suku bunga tinggi. Namun penguatan di awal minggu ini merupakan imbas ketidakstabilan geopolitik dari perang Iran-Israel. Para investor menjauhi mata uang berisiko dan memburu dolar Amerika Serikat yang menjadi mata uang safe haven. Kini dunia pun masih diliputi kecemasan karena Israel sesumbar akan membalas serangan Iran meski tidak ada korban jatuh di pihak mereka. Israel memulai eskalasi konflik ini dengan menyerang konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April 2024. Serangan itu menewaskan 16 orang termasuk 7 Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Jika benar konflik berlanjut, bukan saja mata uang dan harga minyak yang bakal mendidih, melainkan juga harga berbagai komoditas yang menggunakan terusan Suez, gandum, dan berbagai komponen alat-alat produksi dari Eropa sudah pasti meroket. Terkait dengan dampaknya ke Indonesia, berbagai langkah antisipasi harus segera dilakukan pemerintah. Langkah pertama, mencari sumber baru suplai minyak mentah. Hal ini penting karena Selat Hormuz yang menjadi jalur untuk impor minyak mentah kita dari Nigeria, Saudi Arabia, Angola, dan Gabon juga rawan terimbas konflik Iran-Israel. Saat ini, cadangan minyak mentah dalam negeri kita memang relatif aman, yakni mencapai 30 hari. Meski begitu, sumber impor cadangan tetap penting karena produksi dalam negeri kian tidak dapat diandalkan. Antisipasi kedua ialah kesiapan perubahan APBN 2024. Saat ini seluruh patokan rupiah dan harga minyak mentah di APBN 2024 telah terlampaui, yakni masing-masing Rp15.000 per dolar Amerika Serikat dan ICP 82 US dollar per barrel. Ini artinya defisit APBN 2024 yang pada Februari lalu diperkirakan sudah melebar 2,8%, bakal lebih parah lagi. Semua tekanan itu membuat pemerintah harus dapat menekan belanja di sektor yang kurang penting, termasuk menutup kebocoran anggaran. Pemerintah terutama harus bersiap dengan kebijakan subsidi BBM yang tepat. Pengamat memperkirakan gejolak harga minyak itu akan membengkakkan anggaran subsidi BBM hingga Rp50 triliun hingga Rp110 triliun. Hal itu jelas akan membuat pukulan berat bagi APBN yang sudah berdarah dan membuat kita dalam kondisi defisit fiskal. Di sisi lain, pilihan menaikkan lagi harga BBM non-subsidi juga bakal berimbas pada inflasi yang terlalu tinggi. Sebab itu, pemerintah harus semaksimal mungkin menekan inflasi di sektor lainnya. Selain memastikan antisipasi dalam negeri, Indonesia juga harus terus aktif mendorong peredaan konflik melalui berbagai jalur diplomasi. Ketika peran PBB semakin tidak bertaji dalam mengupayakan perdamaian, maka jalur multilateral lainnya juga bilateral harus dimaksimalkan. Saat ini, perang Iran-Israel ibarat membawa dunia kembali dalam era aliansi militer seperti berpuluh dekade lalu. Negara-negara bukan saja memperhitungkan dua suku yang berhadapan langsung, melainkan juga aliansi di belakangnya. Di tengah kondisi itu, peran Indonesia yang selalu berupaya menjadi jembatan berbagai blok justru kian penting. Diplomasi bilateral yang erat yang selama ini telah dijalin Indonesia dengan banyak negara merupakan modal berharga untuk menyuarakan perdamaian. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Aris, kita akan bertanya juga. Saat ini kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan ekonom senior Samuel Sekuritas yang juga adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Fitra Faisal Hastriadi. Mas Fitra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ya, Mas Fitra, kita ingin memotret dampak dari perang Iran-Israel kepada ekonomi Indonesia. Tidak mau menakut-nakuti, tapi tidak mau juga mengecilkan masalah. Kalau menurut Anda, Mas Fitra, sampai akhir tahun ini, kira-kira dampak dari konflik ini kepada harga minyak mentah dan juga nilai tukar rupiah terhadap dolar itu seperti apa, Mas Fitra? Ya, untuk itu kita harus melihat akar masalahnya ya. Jadi konflik Iran-Israel ini kalau dalam perspektif hubungan internasional pemetaan antar aktor, ini mereka merujuk pada satu kejadian disebut sebagai Mexican standoff. Semua pegang pistol, semua tembak-tembakan, tapi semua tahu kalau ada aksi retaliasi, ada yang nembak duluan, semuanya mati. Nah, kecenderungan yang paling moderat adalah itu tidak terjadi. Makanya kalau kita lihat tren dari harga minyak dunia ke depan memang forecast-nya tidak akan terlalu buruk begitu ya, karena ya konfliknya sudah selesai. Tapi selalu ada orang gila yang akan menarik pelatuk, pada akhirnya menghasilkan skenario terburuk. Nah, salah satunya mungkin Israel nih kalau serang Iran, maka akan punya proyeksi minyak dunia yang sebenarnya lebih buruk dari sekarang ya, di atas 100 US dollar per barrel atau bahkan bisa sampai 120. Nah, kalau sudah seperti itu, maka dampaknya pastinya tekanan terhadap Indonesia, terutama dari sisi energi, gitu Bung Leo. Ya, kalau kita lihat asumsi di APBN 2024, nilai tukar rupiah itu di 15.000 per dolar Amerika. Harga minyak mentah Indonesian crude price di 82 dolar Amerika per barrel. Sekarang dolarnya sudah di 16.000 sekian ratus. Kemudian juga minyak mentah sudah ada di atas 82 walaupun tidak terlalu banyak. Ini akan membuat defisit kita melebar dan akhirnya pemerintah harus menambah subsidi BBM atau seperti apa, Mas Fitra? Iya, jadi skenarionya kalau kita ingin mempertahankan harga BBM di level sekarang, artinya pemerintah harus tambah tidak-tidaknya 100 sampai 120 triliun lagi. Nah, kalau 100 sampai 120 triliun artinya defisit fiskalnya itu antara 2,8 sampai 2,9%. Wah, ini parah sekali karena sebelumnya saja sudah ada capital outflow karena melihat bahwa proyeksi 2025 defisit fiskalnya besar. Nah, apalagi kalau kita justifikasi sekarang dengan menambal itu secara masif, itu pasti akan ada tekanan juga dari sisi capital outflow. Nah, sebenarnya ada langkah yang moderat. Langkahnya apa? Ya ditambal subsidinya sekitar 50 sampai 70 triliun, tetapi ya nggak full gitu ya. Jadi nanti BBM naik tapi antara 10 sampai 20% aja gitu. Nah, jadi dengan demikian maka kita masih bisa mentoleransi lah kenaikan harga minyak itu sembari kemudian mempertahankan defisit fiskal di level yang sehat. Kalau melihat durasi ya lama dari efek perang atau konflik Iran-Israel ini, Mas Fitra, itu kira-kira akan di tahun ini akan selesai begitu atau memang kita harus bersiap lebih lama lagi? Ya, kalau dalam perspektif ilmu ekonomi internasional dan hubungan internasional yang sempat saya pelajari, ini tadi kondisi Mexican standoff itu menyebabkan tidak terjadinya eskalasi, yang justru terjadi deeskalasi. Tetapi dalam kecenderungan Mexican standoff, sekali lagi, semua orang pegang senjata, siapa tahu ada yang refleks atau tiba-tiba gila gitu ya, menembak. Ya, satu yang akhirnya kan semua pada akhirnya bisa mati semua ya. Kita tahu di belakang Iran ada China dan Rusia, dan Iran juga tahu di belakang Israel ada Amerika dan NATO. Ini kan bisa memicu perang besar begitu kan. Nah, dalam kondisi seperti itu ya bisa jadi akan lebih parah dari apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Tetapi sementara ini kemungkinan itu cukup kecil karena kita sudah melihat bahwa Biden juga sudah mengingatkan Israel sudah jangan serang lagi deh ya gitu kan. Tetapi kecuali Netanyahu sangat gila sehingga kemudian dia mengindahkan itu dan pada akhirnya ya memicu perang yang lebih besar gitu. Oke, pertanyaan terakhir saya ini terkait dengan transisi pemerintahan dalam negeri ini, Mas Fitra, karena kan Oktober nanti ada pelantikan pemerintahan baru. Kalau Anda lihat terutama tim ekonominya, Menteri Keuangan dan seluruh jajaran yang lain, Gubernur Bank Sentral juga, kira-kira apa yang sudah disiapkan pemerintahan sekarang, mitigasinya itu bisa mulus tertransfer ke pemerintahan baru atau malah lebih siap, atau ada bahaya lag di situ ya? Bagaimana, Mas Fitra?
capable, harus pengalaman, tidak boleh coba-coba lagi. Ya, oleh karenanya harus figur yang prominent. Ya, sayangnya Bu Sri Mulyani tidak akan ada lagi di situ kan. Gitu 99% tidak akan menjadi Menteri Keuangan. Ya, kayaknya sih betul juga dari info yang kita dapat. Tapi harus ada figur yang betul-betul prominent untuk menggantikan itu. Karena ketika tidak ada Bu Sri Mulyani sekarang aja udah ada tidak ada pernyataan Bu Sri Mulyani terkait dengan defisit fiskal tahun 2025. Sekarang saja investor sudah kabur, gitu ya. Tidak ada yang menjelaskannya secara baik. Nah, apalagi nanti kalau misalnya tiba-tiba Menteri Keuangannya tidak diterima pasar, nah ini bisa sangat buruk sekali. Dan yang kedua, ya kita harus memprioritaskan masalah ini, masalah energi dan juga konflik geopolitik ini. Jadi jangan sampai kemudian nanti tahun 2025 justru masih memaksakan makan siang gratis, yang potensi defisit fiskalnya justru akan semakin besar lagi. Jadi ya fokus di hal-hal yang prioritas menurut saya. Baik, kita harap pemerintahan Indonesia, baik yang sekarang maupun yang akan datang, benar-benar bisa membuat atau menyiapkan mitigasi dampak perang Iran-Israel. Terima kasih ekonom senior Fitra Faisal Hastriadi sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Fitra. Saya concern yang terakhir tadi, karena persiapan yang sekarang kalau kemudian yang baru itu tidak bisa menyiapkan yang sama kuatnya, minimal sama baiknya lah, kan menjadi bahaya juga. Kira-kira bagaimana? Ya, itu sama dengan pembicaraan kita tadi di awal ya. Kita concern dengan peralihan pemerintahan di di Oktober, ya kan. Tadi Mas Fitra menyatakan yang pasti udah bukan Sri Mulyani lagi nih, ya kan. Kelihatannya. Kan politik dinamis, bisa berubah juga, bisa juga. Mas Fitra menyatakan harus orang yang prominent, ya kan. Ya, diakui pasar. Diakui pasar, harus diterima pasar, tidak bisa coba-coba, ya kan. Nah, ini PR besar nih untuk pemerintahan baru nanti, ya kan. Belum lagi soal politiknya, ya kan. Betul. Jadi mungkin harus untuk tim ekonomi harus disingkirkan dulu soal politiknya ini. Ada hal yang lebih besar, ya kan, soal ekonomi, soal ke depan, melihat konflik global yang sangat berpengaruh ke ekonomi Indonesia. Karena saya terus terang agak khawatir juga dengan pernyataan-pernyataan yang sekarang ya. Yang headline tadi kan dikatakan Menteri Energi loh yang mengatakan bahwa pemerintah sulit menahan subsidi BBM agar tidak bengkak selepas Juni harga BBM tidak menentu. Nah, ini pernyataan-pernyataan ini agak mengerikan juga karena bisa jadi nanti diterjemahkan oleh khususnya pelaku bisnis untuk mengantisipasi Juni BBM naik. Saya kan nggak tahu ya naiknya berapa, kita nggak tahu. Ya, tadi Mas Fitra bilang berharap 10-20% 10-20%. Nah, itu masih bisa diterima pasar, ya kan? Kalau masih bisa, kalau masih dilakukan pemerintah. Nah, sering terjadi pelaku bisnis menaikkan harga dari sekarang untuk mengantisipasi nanti BBM naik di Juni. Nah, itu kalau ada spekulasi begitu bagaimana ya? Itu peran pemerintah, ya kan? Harus memberikan kepastian. Ya kan, harus gerak cepat nih. Ya kan, ada dua hal yang disampaikan Presiden ketika rapat kemarin kan, ke Menko Perekonomian untuk segera melakukan mitigasi apa dampak-dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, dan kepada Menteri Luar Negeri untuk melakukan diplomasi. Tadi Mas Fitra katakan semua orang pegang pelatuk, ada yang kelepasan tembak selesai nih barang, ya kan? Diplomasinya di situ, jangan sampai Israel melakukan serangan balasan atas Iran. Kalau sampai melakukan serangan balasan, wah itu bisa membesar. Membesar. Pertanyaan besarnya adalah juga begini, sering terjadi, terutama saya mau bicara rupiah dolar dulu nih, Riz. Ada juga yang mau mencari cuan begitu. Nah, ini ada konflik nih, ini kesempatan bagus, kita tabrak saja dolar, kita beli dolar sebanyak-banyaknya supaya nanti ketika naik kita cuan besar. Untuk hal-hal seperti ini, apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya itu lagi-lagi bahwa pemerintah harus memberikan kepastian kepada pasar, ya kan? Apa langkah-langkahnya? Subsidi memang sudah batasnya sudah terlewati sebenarnya. Sudah kena nih, sudah lewat. Sebelum konflik ini pun sudah ini kan. Tadi asumsi dolar, di 15.000. Asumsi minyak itu 82, sekarang sudah 8379. Iya kan? Itu harus diberi kepastian. Apa yang akan dilakukan pemerintah setelah Juni? Itu harus sudah jelas dari sekarang, sehingga tidak ada spekulan-spekulan yang mengambil cuan di kondisi sulit. Pertanyaan besar itu penting karena kan kita masih menunggu juga 22 April kan MK masih akan memutuskan hasil Pilpres. Di situasi yang sebenarnya belum benar-benar pasti ini, bagaimana kita bisa benar-benar solid, bukan hanya di mulut nih, tapi benar-benar ditindakan bahwa ketika ancaman dari luar ini nyata, kita tidak sibuk dalam tanda petik
pukul-pukulan sendiri. Bagaimana? Betul. Ya, ini memang kita harus menerima kenyataan bahwa situasi global yang tidak menentu sekarang ini berbarengan dengan kondisi politik Indonesia yang belum stabil. Betul. Bisa dibilang belum stabil karena tanggal 22 baru diputuskan ya kan. Ini butuh apa ya, kebesaran hati setiap orang untuk melihat bahwa tadi Leo katakan ancaman dari luar itu nyata. Betul. Apa namanya, dampak dari krisis global itu nyata. Harus berpikir bahwa apa yang harus dilakukan bangsa ini untuk bisa lepas dari ancaman global, terutama ekonomi kan. Negarawan ya. Negarawan, harus bersikap negarawan. Kenegarawanan itu penting karena juga di masa transisi. Saya ingin bicara juga soal bagaimana dampak komunikasi dari pemerintahan yang ada dan nanti pemerintahan yang kita belum tahu siapa yang akan bicara. Bagaimana memastikan supaya kita semua tuh mengerti pemerintah ini baik yang sekarang maupun yang akan datang hands on atau tidak, sudah mengantisipasi semua kemungkinan akibat dampak ini atau tidak? Bagaimana itu, Riz? Ya, pemerintah harus terbuka. Apa sebenarnya yang terjadi? Kondisinya seperti apa? Jangan tutup-tutupi. Jangan tutup-tutupi. Ekonomi Indonesia seperti apa? Jadi orang sudah tahu, masyarakat sudah tahu, pelaku usaha sudah tahu, masyarakat sudah tahu, harus melakukan apa? Iya kan? Berapa sebenarnya cadangan devisa segala macam ya kan? Itu harus fair. Tadi Mas Fitra yang mengatakan ya kan, kalau memang harus naik 10-20% mungkin itu masih bisa diterima ya kan? Dan disampaikan dari sekarang mungkin. Disampaikan dari sekarang. Jangan kalau headline ini kan headline yang sampai Juni gitu. Tidak menentu. Tidak menentu. Tidak jelas juga apakah naik, apakah ditahan, apa bagaimana kan? Apakah masih sanggup? Apa namanya, keuangan negara ini menahan subsidi BBM itu. Kan sempat kemarin dikatakan pemerintah baru akan memangkas subsidi karena tidak tepat sasaran. Dengan apa namanya, kejadian baru Iran Israel makin sulit ini. Mau dipangkas. Bahaya. Nah, itu harus jelas tuh transisinya dari yang lama ke baru nanti pemerintahan. Baik. Bagaimana mengkomunikasikan dan juga benar-benar mitigasi ini dilakukan dengan cermat, terbuka di tengah-tengah pergantian pemain nih. Kalau tim sepak bola kan ini pergantian pemain ini kan sering membuat kinerja menjadi terganggu. Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang waktunya kita untuk mendengarkan juga Aris pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan, ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Silakan Bu, pendapat Ibu silakan. Terima kasih. Kalau kita ikuti berita ini kita ini masyarakat, boleh katakan masyarakat bawah ya, itu agak prihatin dengan belum selesai masalah harga kenaikan bahan pokok. Kita lihat lagi pengumumannya bahwa nilai rupiah itu anjlok sampai 16.000 per dolar Amerika, harga emas naik dan sebagainya.
Dan ini sebenarnya kunci utamanya ini karena antara Iran dan Israel itu, ini adalah sebenarnya kurang berfungsinya Dewan Keamanan Internasional ya. Seharusnya kan mereka inilah yang sebenarnya dia harus di garda terdepan. Tetapi masalahnya ini kan boleh dikata ini kan Amerika yang pegang ini, jadi memang agak sulit juga. Kita mengharapkan Amerika untuk menjadi penengah. Karena Dewan Keamanan itu tumpul, sorry katanya ya. Dia itu agak lemah kalau dia menghadapi ini. Dia itu tegas kalau dia menghadapi Irak, Iran dan sebagainya. Ketika Israel, mereka itu sepertinya tidak ada suara ya. Seolah-olah ini mereka itu ya boleh dikata jelas-jelas itu dia membela ya, membela Israel. Jadi kita mengharapkan mudah-mudahan tidak berlanjut ini. Kita masyarakat ini jangan berlanjut karena belum tertangani kenaikan bahan pokok, naik lagi yang lainnya. Jadi ini juga merupakan tugas berat pemerintah kita. Mudah-mudahan rakyat bisa menikmati usaha-usaha pemerintah kita, melebih-lebih untuk utamanya Menteri Luar Negeri ya, bisa berfungsi dengan benar sehingga bisa meredam konflik antara Iran, Israel, termasuk utamanya Palestina. Mudah-mudahan semua kita ini aman-aman saja dan semua bisa menikmati kebebasan dengan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, masyarakat yang butuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Di belakang Ibu Lia ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Arif Fadila. Selamat pagi Pak Tasrik, silakan Pak. Iya, ketidakpastian global atau ketegangan di Timur Tengah khususnya Iran dan Israel ini pemerintah sesegera mungkin memikirkan bagaimana memitigasi ekonomi kita dalam negeri. Karena biar bagaimanapun dampak daripada ketegangan ini mudah-mudahan kita berdoa supaya tidak berlanjut, karena harga bahan minyak mentah itu sudah otomatis pasti naik. Dan kalau perang itu kan tidak bisa diprediksi cepat atau lambat. Sementara kondisi dalam negeri kita, ekonomi politik kita belum terlalu stabil, dan ekonomi kita sekarang sudah agak mengkhawatirkan. Tetapi saya mengingatkan saja bahwa pemerintah tidak boleh panik, tetapi juga tidak boleh lengah. Karena biar bagaimanapun sekarang ini harga nilai tukar kita dolar sudah 16.200. Itu sudah di luar ekspektasi yang dicanangkan pemerintah di 15.000 ya. Yang kedua, pemerintah kita Indonesia itu kan bebas aktif. Jadi Menteri Luar Negeri kita harus lebih gencar mengadakan diplomasi khususnya di tingkat PBB dan paling khusus lagi kepada Joe Biden, bagaimana untuk tidak ada serangan balik dari Israel, karena ini akan berdampak kepada bisa perang dunia ketiga dan kita akan terdampak oleh itu. Dan yang terakhir, karena ini pemerintahan kita sebentar lagi berada pada masa transisi, saya mengingatkan untuk bagaimana postur APBN kita khususnya menyangkut penambahan subsidi BBM itu harus dipikirkan. Dan yang terakhir, bagaimana pemerintahan yang akan datang itu mencoba menaruh orang-orang menteri ekonomi itu adalah orang-orang handal, orang-orang yang hebat, jangan coba-coba. Apalagi kalau misalnya Sri Mulyani tidak masuk lagi, ini harus dicari penggantinya. Karena kita tidak boleh menaruh orang-orang ekonomi itu orang-orang partai politik yang tidak mengerti tentang ekonomi. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik ada pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah, Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Sukarwan. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Pendapat saya ada 3 hal singkat saja. Pertama, ketika tahun 70-an Israel perang sama Mesir, terusan Suez, tidak ada dampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Karena selama itu perangnya hanya Israel dan Mesir. Tidak ada negara terlibat. Yang kedua, kalau ini Iran membalas Israel dan hanya berlanjut perang Israel-Iran tanpa ada campur tangan negara lain, saya kira dampak ekonomi bagi Indonesia tidak terlalu signifikan.
Ingat loh, sepanjang Israel hanya perang sama Iran. Tapi kalau Israel terus akan membagi buta dan terus terpaksa berhadapan dengan Iran, tetap Israel konyol. Iran jangan dianggap enteng loh. Iran itu negara yang sudah berpengalaman perang terhadap Irak. Yang ketiga, yang dikhawatirkan tuh kalau Israel tetap nyerang Iran lagi, nah negara tetangga Iran tuh pasti banyak yang nggak rela tetap ngeroyok Israel. Nah, ngeroyok Israel, di belakang Israel juga ada Inggris, ada Prancis, ada Itali, ada Jerman, ada Amerika. Ya, tapi bagaimanapun Iran pasti dibantu RRC dan Rusia. Nah, kalau sampai ini terseret, ya sudah selesai, tamatlah riwayat Timur Tengah. Mudah-mudahan, saya yakin, ini hanya gertak-gertakan saja, nggak bakal sampai itu. Walaupun komentar di TV begitu banyak, saya yakin nggak akan terjadi. Yakin nggak akan terjadi. Hanya gertakan-gertakan balasan saja. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Memang kalau kita lihat beberapa harga yang berubah sekarang ini gara-gara ketegangan Iran-Israel, banyak karena antisipasi sebetulnya. Ketika misalnya harga minyak mentah naik, belum ada gangguan produksi sebetulnya. Nah, persepsi ini kan yang harus kita mitigasi ya. Bagaimana? Iya, tapi kan harus kita ingat bahwa sebelum terjadi Iran serang Israel kan sudah naik semua itu kan. Sudah karena kan? Desas-desusnya katanya sudah ada. Desas-desus bahwa ketika Israel serang Palestina, ya kan, terus Israel membom konsulat di Damaskus, Suriah. Itu orang sudah pikir tuh, wah ini Iran bakal balas nih. Akan ada perlawanan. Kejadian, ya kan. Nah sekarang kan tinggal nih, Israel akan balas atau tidak? Kalau balas itu yang saya setuju dengan Bapak yang Temanggung tadi. Kalau Israel balas, itu bisa kejadian, ya kan. Memang ketika perang Israel Mesir, terusan Suez itu tidak terlalu berdampak tadi Bapak itu bilang mungkin. Tapi kan sekarang ini Iran Israel, kalau itu selat apa itu yang antara Iran dengan Uni Emirat Arab, Hormuz. Itu kan lalu lintas minyak. Iran itu kan salah satu produsen minyak terbesar di dunia, ya kan? Dan dia harus melewati Selat Hormuz. Kalau tidak salah saya baca itu ada sekitar 15 kapal tanker sehari yang membawa 17 juta barel per kapal untuk tiap hari lewat di situ. Nah kalau sampai terjadi Israel serang Hormuz, Iran, itu bisa bayangkan kan, suplai minyak mentah untuk dunia akan terganggu, dan itu sudah pasti berdampak karena Indonesia ini kan apa sebutnya, sudah produksi di dalam negeri sudah tidak, kita net importer. Nah itu dia, net importer. Lebih kan? banyak impor kita jadi sekarang. Jadi memang sangat tergantung di situ letaknya kalau sampai. Tapi saya pribadi yakin Israel tidak akan menyerang. Tapi pertanyaannya begini, ketika ini kan kita bicara di sini, siapa tahu di warung kopi yang lain di Indonesia ada yang meyakini sebaliknya. Atau bahkan itu tujuannya memang yang tadi kita bicarakan di awal, hanya mencari keuntungan semata. Nah itu dia. Supaya kemudian dolar-dolar yang sudah dikumpulkan bisa jadi untung. Nah bagaimana memastikan bahwa gejolak yang terjadi ini tidak kita kecilkan, tapi juga tidak ada yang memperbesar hanya untuk kepentingan semata. Betul. Sama sekali tidak boleh dikecilkan persoalan ini, ya kan? Pemerintah tadi harus gerak cepat memitigasi. Tadi Menteri Perekonomian harus segera hitung-hitungannya harus kembali nih, ya kan? Harus dihitung lagi kan? Betul. Dihitungan prediksinya seperti apa? Karena sudah di atas asumsi semua nih. Sudah di atas asumsi. Nombokinya dari mana kan gitu? Iya kan? Nombokinya dari mana? Nanti transisinya bagaimana ke pemerintahan baru? Iya kan? Terus si Menteri Luar Negeri juga harus melakukan diplomasi yang harus lebih intensif. Selama ini juga sudah melakukan diplomasi. Kok kayaknya belum berdampak gitu kan? Berarti kan harus menggalang lagi diplomasi itu. Karena kalau sendiri pun tidak mungkin.
Kita kalau melihat tadi disampaikan oleh Pak Sukarwan juga ya, yang mengatakan bahwa Pak Tasrik juga mengatakan harus orang-orang yang kompeten. Betul. Dan bukan hanya kompeten tentunya, tapi juga Diterima pasar. diterima pasar. Karena kompeten saja tapi tidak dikenal pasar kan bahaya juga. Bahaya juga. Bagaimana memastikan ini benar-benar terjadi? Karena sekarang bulan April, bulan Oktober itu kan masih 6 bulan lagi. Betul. Dan setelah Oktober itu kan kelihatannya kondisi ini masih akan kita hadapi. Pasti. Nah itu bagaimana memastikan supaya ya jangan sampai kemudian hanya gara-gara masalah trust bisa menjadi memburuk kondisi ekonomi dalam negeri. Bagaimana, Riz? Iya, berarti kan transisi, ini soal transisi kan? Iya, pemerintahan. Bagaimana pemerintahan baru nanti Iya. mau mendengar? Ya kan, jangan apa istilahnya? Ego. Mementingkan kepentingan golongannya saja. Iya, iya. Dia harus memikirkan kepentingan jangka panjang untuk bangsa, untuk ekonomi Indonesia. Dia harus mau mendengar, mendengar pasar, mendengar pengamat. Meskipun bukan dari kelompoknya, begitu ya? Iya dong, harus. Karena ini kan ketika sudah menjadi presiden, itu sudah tidak boleh memikirkan kelompok. Sudah lepas Dia itu. harus memikirkan bangsa. Seluruhnya. Oke. Pertanyaan besarnya adalah seperti itu, apakah mitigasi akan efektif atau nanti di tengah jalan juga bisa terganggu pada saat perpindahan tim ini. Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Di kalangan dunia bisnis, Aris, yang paling tidak disukai, yang paling dibenci adalah ketidakpastian. Dan ketidakpastian ini sekarang makin meningkat karena konflik Iran-Israel. Pertanyaannya adalah di tengah ketidakpastian yang meningkat, masih belum pasti juga pemerintahan berikutnya akan diisi oleh siapa-siapa di tim ekonominya, karena ini yang sangat penting juga. Bagaimana kita bisa meminta kepada pemerintahan yang nanti akan memerintah baru benar-benar menyampingkan hal-hal lain, tapi benar-benar mengutamakan kompetensi dan juga kemauan bekerja sama dengan segenap ekonom, segenap stakeholders yang lain. Bagaimana? Ya, ini kan memang posisinya yang seperti tadi kita katakan ya, kurang menguntungkan bagi kita ya kan. Ketika suasana global, ekonomi global bermasalah, kita sedang menghadapi situasi politik yang juga belum stabil, ya kan. Kita masih harus menunggu tanggal 22 tadi kita katakan. Jadi belum bisa apa-apa juga, transisinya belum bisa jalan. Berarti 22 diputus, dari 22 ke 22 April ke Oktober, itu hanya kurang dari 6 bulan. Kurang dari 6 bulan. Di situ pemerintahan baru harus bisa menyusun kabinet terutama di ekonomi dengan sangat presisi. Karena tantangan setelah Oktober itu luar biasa. Ya kan? Kita belum tahu loh. Ini bakal seperti apa. Ukraina, Rusia saja belum selesai. Iya, sudah berapa tahun itu ya? Sudah berapa tahun. Ditambah Timur Tengah. Kita berharap jangan sampai Israel melakukan serangan balasan karena itu ini kan Iran memberikan cywar, ya kan, gertak kepada Israel. Bahwa kami masih ada, kami bisa melawan. Anda nggak bisa macam-macam di sini, bahwa masih ada. Dia hanya mengirim tanda kutip hanya ya drone dari jarak yang butuh 8 jam dari Iran ke Israel. Itu kan sudah diketahui dong 8 jam. Makanya kan bukan mengecilkan ya, tidak ada korban di Israel kan. Tapi cywar itu nggak bisa dianggap enteng. Bahwa kalau kalian balas, kita bisa lebih galak. Masing-masing pegang pelatuk. Kita berharap dan saya yakin, pribadi saya yakin bahwa Israel tidak akan menyerang balas. Karena tuannya yaitu Amerika dia punya masalah sendiri. Dalam negeri politik juga dia mau pemilu ya kan, ekonomi juga belum stabil. Dia akan berhitung ulang untuk jika Israel menyerang untuk backup Israel. Itu bunuh diri menurut saya kalau Amerika
Kalau Israel masih tetap menyerang, meskipun Iya. Amerika sudah bilang Iya. jangan serang balik. Tapi kita nggak tahu nih, ternyata jauh. Mudah-mudahan nggak gila manusia ini kan. Karena kalau bicara internal politics, kita lihat Israel, Netanyahu juga terancam ini. Karena Betul, dia juga mengalami situasi politik kan. nah itu dia. pemilu ini. Kalau dia tidak bisa menunjukkan bahwa kami Israel ini tidak boleh diserang loh ya, itu dia bisa jatuh juga. Ini yang menjadi faktor Iya. pemberatnya. Tapi pertanyaannya kembali lagi ke dalam negeri. Apakah kemudian segenap kita memahami masalah yang terjadi? Karena di tengah-tengah kondisi seperti ini biasanya ada yang nyeleneh itu, Aris. Ada yang mulai mentwist apa yang terjadi, kemudian menyebarkannya lewat media sosial, dan akhirnya reaksi rakyat Indonesia jadi salah. Ada yang mentwist untuk keuntungan pribadi, akhirnya menimbun dolar, orang rame-rame beli dolar misalnya begitu, untuk keuntungan pribadi. Nah, bagaimana supaya hal-hal ini benar-benar diminimalkan? Iya kan, setidaknya ada 3 resiko ekonomi yang harus diantisipasikan Iya. oleh pemerintah. Ya, Suku bunga, harga BBM, dan harga komoditas. ya, Iya kan? ya. Suku bunga kalau tidak dijaga dengan baik, tadi Pak Fitra katakan ada Modal yang keluar, Ya. capital outflow ya. Sekarang saja sudah terjadi. Sebelum konflik ini terjadi, ya. Itu kan berarti harus dijaga ini. Jangan sampai terus terjadi capital outflow itu kan. Ya. Yang kedua harga BBM. Ya harga BBM ini ya kita tahu bahwa BBM itu sangat krusial di Indonesia. Betul. Soal harga. Dampaknya politik segala macam ya kan. Semuanya terkena dampak Komoditas bisa naik kenaikan mulai. BBM, iya. Inflasi naik segala macam. Nah, harga komoditas kemarin kita sudah dipusingkan dengan harga beras ya kan. Iya. Terus konflik Ukraina belum selesai itu kan Iya. dampaknya harga gandum, Ya, ya, tepung terigu segala macam. ya. 3 hal ini yang harus gerak cepat pemerintah mengantisipasi dengan betul Ya. dan mendeliver informasinya ke masyarakat dengan clear, datanya dibuka, sehingga masyarakat punya Ya. antisipasi. Nah, kemudian PR selanjutnya adalah mensinergikan atau memuluskan transisi. Iya. Apa yang sudah dilakukan Yeah. itu diinformasikan, ditransisikan ke pemerintah baru. Oke. Jangan nanti pemerintahan baru dengan mulai dari nol lagi gitu loh. Iya. Tidak bisa Dengan ya. tim ekonomi yang baru, kabinet Oke. ekonomi yang baru. Terus dari awal lagi. Wah, repot. Bahaya. Kita harap apa yang kita bicarakan pagi ini menyumbangkan juga bagi mitigasi dampak perang Iran Iya, dan semoga. Israel. Aris Fadila, terima kasih Terima sudah kasih, Leo. hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pagi. Pemirsa, di tengah kondisi itu, kondisi yang membahayakan ini, peran Indonesia yang selalu berupaya menjadi jembatan berbagai blok justru semakin penting. Diplomasi bilateral yang erat yang selama ini sudah dijalin Indonesia dengan banyak negara adalah modal berharga untuk menyuarakan perdamaian. Kita harap apa yang terjadi saat ini tidak membesar, dan demikianlah akhir dari editorial Media Indonesia Itu Pagi ini. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimaknya. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.